Nah, itu dia adalah profile tim yang pasti ini dia line up dari tim ASMG. Ada Zaim Sempoy, Smooth, Long, Win, dan juga Expedia. Yap, dan buat para penonton yang mungkin belum tahu, Long adalah salah satu player veteran juga. Dulu dia terkenal dengan hero Chow-nya. Polala. Jadi dia bakal bertanding untuk tim SMG, perwakilan dari Malaysia ya. Dan dengan role-nya sekarang tuh kira-kira nih Pak Pulung. Kesempatan untuk SMG yang bakal menghadapi nih RRQ yang kita bakal melihat line up hari ini. Seperti apa sih Pak Pulung? Line up hari ini untuk RRQ sih nanti kita akan lihat juga dari mana tadi profile timnya juga udah kalian lihat bareng-bareng. Cuman dari 5 player ini yang Pulung lihat adalah berarti OKG-nya nggak bermain ya? Iya juga. Sasanya belum bermain nih, belum diturunkan. Tapi mungkin aja nanti di game kedua bisa diturunin juga karena kan kemarin banyak juga pergantian pemain gitu. Game pertama siapa yang main, game keduanya siapa yang main. Yang pastinya mereka juga udah confidence banget dengan 5 player yang udah mereka turunkan kali ini untuk melawan ya salah satunya ini tim yang sangat-sangat keras sekali dimanapun dia berada. RRQ sih bro. Yap, apalagi dari mereka juga pastinya sudah mempersiapkan strategi yang terbaik. That's why pilihan 5 roster utama line up hari ini otomatis sudah melalui proses yang begitu panjang. Dan inilah dia wajah-wajah dari perwakilan Indonesia. Kita lihat ada Psycho, R7, Skylar, Albert, dan juga Finn. Benar sekali. Kemarin di game yang pertama, di saat mereka melawan Onyx PH, hampir aja RRQ mendapatkan kekalahan. Tapi kita balik lagi, ini dia raja comeback kita ya. Mau dalam keadaan sesulit apapun, kebulak aja tuh. Berhasil aja dibalikin. Mental mereka udah mental baja Pak Pulu. Apalagi di punggung mereka nih ada nama Indo Pride yang saat ini mereka bakal berhadapan dengan Malaysia. With all due respect, tapi tetap kita menghormati atau nge-respect dari Malaysianya. But I think RRQ nih bakal gila-gilaan. Harusnya bakal gila-gilaan. Mungkin setelah ini kita akan melihat lagi bagaimana statistik dari masing-masing tim ini, statistik dari masing-masing player juga. Jadi buat teman-teman kita tekankan sekali lagi, marilah kita mendukung tim andalan kalian, tapi stop juga untuk menghujat tim-tim lain. Respect each other bro, respect kunci utama. Kalau kalian mau dihargain, cok kita hargain juga orang lain. Bener, nanti ucapkan juga good game well played juga ya kan ketika sudah selesai pertandingan. Tapi inilah dia statistiknya ya dari tim RRQ itu sendiri. KDA-nya wow banyak banget loh. 86 kill, 44 dead dan 213 assist dan average gold ini 65.800, tinggi banget Lung sebenarnya. Average objective damage-nya 29.626, mendekati 30.000 nih Pak Pulu. Hero pool-nya saat ini baru ada 13 hero total yang digunakan di MPLA ya. 2 match. Yap, dari 2 match. Dari 2 match. Oke. Ada 13 dan kemungkinan hari ini akan bertambah atau mereka akan tetap confidence dengan hero tersebut karena kita lihat lagi Psycho sekarang udah mulai muncul. Kalau sebelum-sebelumnya kita dari arah Kyoshi ada Clay, pastinya ada full hero yang berbeda karena kemarin juga Psycho Luyi sering banget dia pakai, sering banget dia gunakan gitu. Walaupun camat tapi ternyata dia berhasil mendapatkan MVP ya. Jadi dia. bukan sembarang camat ya. Bukan sembarang camat teman-teman. Cuman dari SMG sendiri nanti kita lihat juga bagaimana hasilnya. Tapi untuk sekarang kita akan lihat dulu landing prediction-nya. Yap, dari arah RRQ Skylar di gold lane, Albert jungler, Psycho mid lane, Finn roamer, dan juga R7 XP lane. Yap, sementara itu di antara pemain-pemain yang udah langsung diturunkan juga oleh masing-masing tim yang paling ini nih kok, yang paling kok pengen lihat nih. Masih Psycho, Albert, tapi Albert juga bakal menghadapi dengan Win kan. Ya. So, battle of 2 jungler ini karena Win ini sendiri juga kan cukup terkenal di Malaysia itu sendiri. Jadi kita bakal melihat siapa yang lebih tajam, decision mana yang bakal keluar lebih tepat, lebih presisi dari kedua jungler ini karena di meta yang sekarang tuh kalau sampai jungler salah buka dikit aja pasti bisa langsung berantakan tim fightnya. Benar, karena sekarang bahkan untuk roamer sendiri aja, kadang dari roamer sendiri pun masih butuh smoke bomb untuk di depannya ya kok ya. Masih butuh pengalian isu di depannya sebelum nantinya si roamer itu sendiri yang akan membantu untuk rekan-rekannya mendapatkan kemenangan di dalam team fight-nya. Begitu kompleksnya juga untuk pemain dari Mobile Legends ini sendiri. Sekarang udah saking fleksibelnya dari hero-hero yang ada. Jadi job desk dari masing-masing hero pun jadi berubah ya. Benar. Tapi memang tumpuan akhir tuh tetap di gold lane sih Pak Pulung. Seperti semalam kita main Pak Pulung, walaupun rotasinya udah bagus, 1-1 Pak Pulung tetap coklat dan kalah timnya Kolius. Jadi kebetulan semalam baru mabar dan ya udah tahu hasilnya lah kalau main sama Pak Pulung gimana. Ya kamu mengambil resiko kok menginvite saya gitu. Resiko itu ya terima saja, konsekuensinya seperti itu. Tingkat kemenangan itu kecil.
Wah. Wah. Teman-teman semua, itu adalah 5 player tadi udah diturunkan. Berarti saat lagi kita akan langsung melihat bagaimana ban and pick-nya, apakah Albert dengan linknya akan mendapatkan respect lagi. Karena kemarin juga link Albert sempat terlepas ya kalian ya. Memang bukan manusia dia. Sekali terlepas itu linknya benar-benar langsung siung, walaupun sempat di nerf sedikit kan. Di update yang terakhir, energi yang didapatkan dari link itu di tembok tidak sebesar sebelum update kemarin. Tapi tetap di tangan pilot yang ganas seperti Albert itu benar-benar semuanya rasa tahu Pak Pulung. Ditusuk-tusuk langsung. Terus satu lagi sih Fokus Pulung juga. Ada satu pemain dari Indonesia lagi yang emang menggunakan linknya juga luar biasa. Max. Siapa tuh? Oh iya. Bigetron Alpha. Kemarin dia menggunakan menit ke-20 itu kalau nggak salah dia baru mendapatkan 1 poin dead gitu kan. Tapi itu adalah dari tim yang berbeda. Sekarang kita fokus dulu untuk RRQ Hoshi ini. Kemarin R7 menjadi salah satu tumpuan utama. Hari ini seperti apa hero-heronya, kita akan langsung melihat bagaimana ban and pick-nya dari kedua tim ini di match yang pertama, di game yang pertama. Let's go. Yoi, inilah dia game yang pertama dari Best of 3 series draft pick-nya antara RRQ Hoshi akan melawan SMG. Ada Yves, ada Aldous yang udah dibuang. Sementara itu dari RRQ Hoshi sendiri, Pakito, Matilda, Rafaela juga udah dipakai. Wow. Masih banyak yang terlepas, ada Jowhead kali ini yang masih bisa diamankan juga kalau mereka mau bermain high ground. Masih ada Parsha juga, Link sejauh ini pun masih terlepas. Masih banyak hero-hero lain yang bisa diambil. Polpheus pun masih ada untuk ngedinai 1 buah gameplay bahkan kalau dengan hero tersebut. Atau kalau mau Selina juga oke lu. Walaupun udah sempat di nerf dari trapnya, sekarang cuma 60 detik ya lu. Tapi at least Selina adalah initiator yang bagus di early sampai di middle game, yang bisa ngebuat tempo buat timnya, dan tim lawan pasti jadi kesulitan untuk bermain defensif. Mau nggak mau ya itu pasti harus bermain dengan sangat cepat. Tapi Hayabusa. Oke, Hayabusa dengan updatean-updatean yang udah terjadi, apakah jungler emang adalah hal tercocok untuk dia sekarang atau masih bisa digeser ke mid laner ataupun side laner? Susah sih Pak Pulung. Kalau seandainya dia main jadi mid lane atau gold lane, energinya ya boros banget sih sekarang. That's why untuk Hayabusa itu sendiri kemungkinan besar udah pasti bakal digunakan sama Albert nih, sebagai jungler ya Pak Pulung. Tapi kita nggak tahu strategi apa yang bakal dikeluarkan karena Ruby dan juga Farsha. So kalau dia sembarangan menggunakan Quad Shadow-nya, Donran Wolf King bakal langsung nangkap Hayabusa nih Pak. Benar. Apakah sekarang akan langsung dibalaskan dengan hero yang bakal nabrak ke back line-nya? Ada Yuzong, ada Lapu-Lapu, ada Esmeralda, dan sekarang Esmeralda pun udah langsung diamankan. Kemungkinan R7 yang akan menggunakan hero ini. Sementara itu untuk Skylar-nya, kalau kemarin kan banyak tuh, ada Bruno yang dia gunain. Kalau sebelum-sebelumnya dulu pernah juga ada Elise yang sering dia gunakan juga untuk berada di side lane. Apakah hari ini akan keluar lagi? Karena mereka juga masih butuh. Walaupun ada Parsha, Marksman agak sulit bergerak juga ya guys. Sulit untuk masuk ke dalam area dari Feather Ice Strike-nya. Kagura. Tapi ternyata Kagura yang langsung untuk Psycho sepertinya nih. Bisa juga sebenarnya di side lane. Walaupun kayaknya lebih cocok untuk digunakan sama si Psycho sih. Jadi ini menjadi kesulitan bagi Parsha melakukan positioning. Karena kalau dia sembarangan dan terjangkau range-nya oleh payungnya Kagura, itu bisa langsung di burst, dan Farsha mau gak mau harus menggunakan Wings by Wings untuk kabur kalau memang dia masih hidup. Nah ini dia SMG sekarang waktunya cepet ya kok ya untuk 3 pick. Apakah ini textbook? I think so Pak Pulung. Jadi kayak memang udah di prepare. Jadi kayak oke, abis ini dia bakal pick ini, kalau bener kita bakal pick ini ya. Iya, masalahnya cepet banget kan. Masalahnya cepet banget juga dari si hero-hero ini yang udah langsung diamankan dari tiap playernya juga. Ada Kufra. Dilanjutkan lagi RRQ. Karena memang Kufra menjadi salah satu penghambat nantinya untuk Lancelotnya bisa melakukan ting nih Pak Pulung. Tapi kalau seandainya kita lihat gold lane dari SMG juga belum dipick. Dari RRQ kemungkinan bisa untuk targeting ngeban di arah gold lane ya. Misalnya Brody gimana Pak Pulung? Karena itu bisa menghentikan Hayabusa juga kan. Ketika dia Quad Shadow, belum sempat keluarin Shadow Kill tapi langsung terkena efek stun sama Brody. Ada Kai. Apakah Yuzong akan dibuang untuk kali ini? Karena Yuzong adalah tapi udah ada ya. Cuman bisa jadi juga Skylar yang pakai. Bisa jadi kan, bisa jadi loh. Untuk Esmeralda sendiri bisa Skylar yang pakai. Jadi masih ada kemungkinan Yuzong bakal digunakan sama R7. Tapi apakah SMG mau rela nih ngebuang 1 XP laner? Apakah semahal itu? Sebenarnya mau nggak mau ya, kalau sambil mereka kan pastinya berpikir sulit banget. Ini Parsha kita masih bisa selamat gak nih dengan deretan 3 hero kayak begini aja kan udah rada-rada sulit. Payung dari Kagura juga bisa melewatin siapapun kalau emang udah dilempar, kalau emang dalam jangkauan yang pasti. Ditambah lagi 2 hero yang bisa dive in. Esmeralda dengan Falling Star Moon-nya, Quad Shadow dari Hayabusa. Ini Parsha harus pintar-pintar dalam hal positioning dan mungkin bakal menunggu momen team fight terjadi duluan baru Helena ternyata.
Selena tidak boleh muncul di line of down karena balik lagi kayak yang tadi Kolius bilang Pak Pulung bahwa Selena juga salah satu hero yang rese banget jika memang dia dapat positioning dan tempo. Benar. Romer dari RRQoC sendiri belum ada nih. Jauhead sejauh ini masih terlepas. Finn dengan hero tersebut ngeri. Hylos pun kadang sering dia bisa gunakan juga untuk bisa membantu rekan-rekannya masuk dan juga ngeharas habis seluruh player-player lawan. Kalau untuk Hylos juga sebenarnya bagus banget, tapi Yuzong ternyata yang ditutup sama RRQ. Berarti mereka nggak punya plan untuk menggunakan Yuzong dan kita bakal melihat dari SMG. Ini ada marksman sih bau-baunya nih RRQoC nih. Sepertinya sih gitu. Iya. Untuk gold lane ya. Iya. Untuk gold lane ya. Bisa jadi gini, Brody juga kalau dia menggunakan flicker loh, dia langsung nempelin Varsha. Bayangin itu satu combo ditambah Torn 4 memorinya bakal ngebuat burungnya hilang Pak Pulung. Hilang. Hilang langsung Kolis. Gosong. Brody ada, Nathan ada, Bruno ada juga. Hero yang sering digunakan juga oleh Tamus. Thomas muncul. Tamus. Kan kalau di ceng-cengan anak-anak ini Thomas. Benar Pak. Thomas. Memang imut tapi wajah kalau Thomas itu. Kalau ya, ini nyeremin ya. Kalau ini coba lu lihat aja Molten Sign-nya untuk di early game-nya. Mau Esmeralda juga mundur ini. Karena langsung true damage kan. Iya, begitu langsung. meleduk-leduk DPS-nya. Bener sekali. Tapi do hero Lung dari RRQ. Kalau Pak Pulung jadi Acil nih, apa yang Pak Pulung mau draftin? Apa ya? Jauhead Brody, Jauhead Bruno, Jauhead Nathan. Antara aja. Jauhead Brody, Jauhead Bruno, Jauhead Nathan. Mereka belum ada walaupun resiko ya, marksman di sini ada Lancelot, ada Varsha Lung, yang dimana bikin nanti Brody satu. Sesuai prediksi kita satu lagi apakah Jauhead bakal muncul di game yang pertama hari ini, tapi ternyata Florin yang muncul. Ini bakal banyak banget bantuan heal dari Florin, terutama early game-nya dia bisa ngasih item ke arah Hayabusa maupun Brody. Tergantung siapa yang bakal digangguin di early game-nya, itu yang bakal membantu dia untuk memberikan damage tambahan juga. Kita tunggu sampai level 6 nanti ya. Dan sementara itu satu player terakhir dari SMG Ruby masih flex juga nih. Dia bisa berada di selain, bisa juga menjadi roamernya. Nah loh, ini god lane apa roamer nih kok? Cukup fleksibel, tapi kalau ngelihat yang kayak gini sih kayaknya Ruby bakal jadi roamer sih Pak Pulung. Roamer ya? Menurut Kolius ya. Roamer tapi kita bakal melihat aja, karena kalau misalnya Ruby yang jadi roamer, maka dia bakal ngambil satu gold lanernya kali ini yang bakal berhadapan sama Brody. Dan ini kayaknya formasi 1-2-2 sih Pak Pulung. Nah kan? Granger ya. Ternyata untuk gold lanernya. Oke. Baiklah kalau begitu ya teman-teman semua, berarti inilah 5 hero yang udah langsung diamankan oleh RRQoC dan juga SMG. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, boleh yuk kita satukan suara, kita dukung tim Indonesia yang sedang berlaga. Hashtag IndoPride-nya jangan lupa kalian ramekan di kolom komen. Hashtag MPLI Let's Go-nya juga jangan lupa kalian ramekan di kolom komen. Kita berikan energi untuk player-player Indonesia agar mendapatkan hasil yang maksimal di match yang pertama, karena tidak ada kesempatan kedua. Mereka kalah di dalam best of 3 series ini, mereka pulang. Yap. Ini tidak ada lower bracket, tidak ada. Single elimination teman-teman. Dan inilah dia susunan dari hero-nya. RRQ akan menggunakan Kagura, Esmeralda, Florin, Brody dan juga Hayabusa. Sementara dari itu SMG udah ada Ruby, Varsha, Granger, Tamus dan juga Lancelot. Apakah 5 hero ini akan bisa merenggut 1 poin lewat RRQoC di game yang pertama, atau 5 hero inilah yang akan menjadi cemilan untuk RRQoC dan dimakan poin pertamanya? Kalau Black Hole terbuka, waktunya kita terbang menuju ke Land of Dawn. Inilah dia game yang pertama antara RRQoC melawan SMG. Masih bersama caster kesayangan kalian, yaitu Kolius dan juga Pak Pulung, dan kita adalah combo Linglung. Yung Payung udah langsung dilempar Psycho agresif ya awal game seperti ini. Karena dari early game-nya dia mau coba untuk menangin laning phase-nya nih Pak Pulung. Dari seorang Psycho otomatis jika dia clear lane duluan, nah dia bakal bisa follow up langsung ke arah Little Wanderer bersamaan dengan Florin. Sedangkan dari Zane, Senpai dan juga Win yang sudah mulai hadir untuk arah Little Wanderer, mencoba untuk mengarah Town Rose-nya, tapi ternyata siapa yang berhasil didapatkan? Karena Skylar juga langsung datang ke backup dan First Blood langsung didapatkan oleh RRQ. Hal yang sangat baik berhasil didapatkan di early game seperti ini. Tadi Lancelot berangkat dengan menggunakan purple buff-nya. Oke, berarti untuk beberapa saat ke depan akan ada mana yang cukup poros dari Lancelot, dan mungkin tempo permainannya akan menurun dari SMG. Tapi di atas Esmeralda dan juga Babang Thomas, waduh, masih mundur aja nih kok. Benar. Apalagi Lancelot adalah jungler. So ini untung banget sih bagi RRQ untuk mendapatkan junglernya dari SMG, karena memang dia menghambat untuk farming rotationnya ya. Farming pattern yang dimiliki oleh seorang Win
dan dia harus sedikit lebih terlambat dibanding junglernya RRQ. Sedangkan di sana Finn bertemu dengan Expedia masih colek-colekan aja, tapi Albert cukup agresif banget. Shadow Kiru dikeluarkan dan akhirnya Zem Senpai pun harus ter-take down. Wow, Albert berhasil mendapatkan 1 poin killnya, menambahkan lagi dari XP dan juga pundi-pundi gold yang dia miliki. Farming lagi, santai lagi, mundur lagi semua, sementara Smooth memang sudah masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Arkeosi. Tapi kalau dia terlalu berani untuk maju ke bagian depan, dia hanya seorang diri dan bisa aja masuk ke dalam lubang yang berbahaya loh. Tapi Pak Pulung. Apa itu? Turtle sudah mulai hadir di Land of Dawn. Terlihat dari SMG sepertinya Lancelot udah mulai mencoba untuk setup karena dia berada di posisi Turtle Pak Pulung. Kalau seandainya Pak Pulung jadi SMG, kira-kira apakah mau langsung ke arah Tata atau mancing teamfight dulu nih? Ini kalau kayak gini ya kita bakal mancing dulu sih kalau dari Pulung ya. Ngebet dulu aja. Masalahnya dari Ruby juga masih level 3 nih. Belum terlalu kuat juga untuk di awal-awal. Dan sekarang resiko itu udah mereka ambil. Ada R7 paling Sarmunnya. Namun dia berkata juga dengan Parsha masih bisa diganggu. Ada Retribution bisa langsung diamankan juga oleh Albert. Dan sekarang pertempuran terjadi terus di bagian depan. Ada Smooth yang sedikit lagi yang tersisa. Finn yang mundur dulu ke bagian belakang. Kagura dan juga R7 menjadi sosok paling depan untuk bisa mendapatkan 1 poin ketambahan. Smoothnya sampai mana dia bertahan. Gak bakal kuat lagi menerima damage yang begitu mematikan dari Arkeosi. Space terbuka, shield turret dimakan. Wow. 1 turtle 3 poin kill sama setengah gold shield turret. Ini benar-benar keuntungan banget bagi RRQ. Terlihat di menit yang hampir ketiga ini perbedaan gold ada di angka 3.000 Pak Pulung. Early game yang sangat baik dari RRQ Hoshi karena setelah ini otomatis RRQ bisa bermain lebih agresif lagi tanpa perlu takut lawannya. Waduh, ini cuan banyak banget. XP dia udah level 4, Don't Run Walking, Imo Bandit-nya mungkin sesaat lagi akan langsung dikeluarkan, tapi tadi Skylar-nya langsung tertarik dengan ada 1 Imo Bandit. Mulai pertempurannya langsung dikeluarkan begitu aja. Dan Sonata di bagian belakang menembakkan peluru tapi belum begitu terasa. Saiko menjadi sosok ke depan dengan Jin yang overturn yang miliki. Ini dia sang eksekutor kita. 1 poin kill lagi berhasil diambil. Ini dia Indonesia di bawah single dong. Oh my god, ini temponya cepet banget ya? Dari RRQ. Dan terutama kayak setup yang di setup sama RRQ nih, yang dibuat sama RRQ selalu berhasil. SMG tampak seperti kawalan karena Zem Senpai pun tidak berani keluar dari rumputnya. Dia mencoba untuk bertahan dengan Feather Airstrike, mengusir dari minion-minion yang ada, tapi Finn udah karat banget. Akhirnya Finn pun harus ter-take down Pak Pulung. Wow, ada Saiko yang berhasil langsung diambil, tapi tetap dengan network yang sejauh ini mereka di early game harusnya menjadi tuan tanah ya, Polius ya. Mereka bisa kemanapun ingin pergi, tapi Skylar udah melihat dan mendapatkan informasi ada 3 bahkan sekarang total player dari SMG yang mungkin siap untuk masuk dan juga menabrak ke arah dirinya. Ada 1 wave minion, hati-hati Don't Run Walking, Imo Bandit-nya Lancelot dengan ada 1 Tonros tapi pintar banget tadi Skylar yang ada jalan semaju dan juga memberikan efek tanya ke bagian depan dan ternyata ditabrak lagi habis-habisan. Udah ada lagi 1 Federasi di bagian belakang. Sejauh ini dia masih bisa bertahan dan mendapatkan 1 poin kill. Skylar tag gender tidak benar-benar baik permainannya. Wow, padahal 1 di geng sama 4, tapi datang backup dari RRQ. Bahkan Skylar pun gak ter-take down dan dia berhasil mendapatkan 1 poin kill dari nge-take down Silong. Apalagi middle turretnya mulai mencoba untuk dihancurkan oleh Albert dan berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Ini bakal membuat mereka lebih menggila lagi karena 2 turret sudah mulai hancur. Rotasinya bakal aman, tentram dan juga damai Pak Pulung. Waduh, itu turret yang mahal banget kan di tengah ya Kolius ya. 1 center turret yang ada di area mid. Tamus maju ke bagian depan, sumpah itu orang ternekat sih. Jadi orang ternekat sih. Dia lempar molten shot langsung kabur aja lah gitu. Assalamualaikum. Gak mau cari penyakit Pak Pulung. Pergi dulu ya. Karena tahu sendiri kalau sampai dia dive in di bakal bahaya. Tapi Albert dengan Shadow Kirunya lagi dan lagi dia menumbangkan dari seorang Win. Tapi Smooth langsung diajar dengan Inferno-nya di pop up mencoba untuk menghajar. Langsung dibalikin sama seorang Psycho Yin yang overturn. Feather Airstrike pun langsung ngusir teman-teman dari RRQ menuju ke arah belakang sana. Tapi mereka langsung mencoba untuk mendapatkan outer top turret. Iya, ini sebenarnya dari pertarungan playernya oke. Ini ada itemnya. Sebenarnya ada pertarungan antar coach juga ya, yang memang dulunya pernah di dalam RRQ Hoshi. Sang mantan ketemu nih. Ini pertarungan antar coach dari segi strateginya juga ya. Acil dan juga James. Lala, harusnya mereka udah masing-masing tahu ya bagaimana karakteristiknya ya Kolius ya. Iya, harusnya sih udah pada tahu pattern-patternnya, tapi kan balik lagi. Iya. Kapan terakhir mereka melatih tim tersebut? Karena ini udah berjalan waktu yang cukup lama Pak Pulung, sehingga harusnya setiap tim itu pasti ada improvement Pak Pulung. Tapi kalau kita lihat dari segi itemization nih, War X ditambah lagi Hunter Knife dari Albert Pak Pulung ini larinya ngacir banget pasti. Tapi Feather Airstrike juga di pop up, masih belum ada yang ter-take down dari RRQ pun mengurungkan niatnya untuk nge-take down si
Expedia ya tadi ya. Karena ada sosok yang cukup tebal. Buset Dabot. Memang ngemancing keributan aja di bagian depan. Kuat Shadow-nya, Phantom Shuriken. Ada Mark yang ditinggalkan juga. Dengan adanya Shadow Kill mungkin itu akan menambah lagi sisi damage yang dimiliki oleh player dari arah Kyoshi. Yo, tapi Albert mencoba untuk langsung masuk lagi. Shadow kiri dikeluarkan, monster kill masih didapatkan. Double kill bahkan dari seorang Albert. Dia langsung mencoba untuk lompat ke belakang, tapi R7 mencoba untuk menahan Expedia dan juga Smoke. That's Sonata dilepaskan menuju R7, tapi cover yang benar-benar baik dari seorang Finn. Wow, R7-nya masih bisa selamat loh dan pergi dari area tersebut. Lama-kelamaan ini SMG juga nggak dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka mau menunggu ini sampai ke late game. Mereka sama-sama punya jaminan late game-nya juga. Ada Granger, ada juga Brody Kolius. Ini benar-benar bahaya sih. Tapi Granger kalau di late game itu memang tidak sebagus Brody. Iya. Balik lagi karena Granger itu single target. Pak Pulungnya. Dan dia tidak memiliki DPS yang cukup kencang nih Pak Pulung. Yap. Kecuali dari Dead Sonata kalau memang terkena ke dalam satu area Kolius ya. Ya, lagi numpuk. Lagi numpuk, damage-nya pasti akan terbagi. Tapi untuk dari skill lainnya, Rhapsody-nya itu pasti akan single target banget nih. Di pinnya ya ampun. Waduh, udah mulai recall stiker Viva RRQ pun dikeluarkan sama seorang Skylar. Saat ini SMG dalam keadaan tertekan karena perbedaan gol ada di angka 9.000 di menit yang ke-7 Pak Pulung. Ini bener-bener gila dan lumayan banyak, membuat tim SMG harus minum paracetamol kayaknya ini ya, sambil nahan-nahan dulu sambil bertahan ya. Udah sakit kepala nih Kolius ya. Ya ampun, masalahnya early game ditekan sama tim RRQ Hoshi. Yap. Lagi ngereng aja di early game ditekan sama tim males banget tuh. Apalagi ditekan sama tim yang kuat. Tapi teman-teman nah itu ya kayak tadi Kolius bilang ya. Kalau di Land of Dawn kita punya immortality sebagai jaminan asuransi di late game terutama ketika dia tertekan dia bisa hidup kembali. Tapi kalau di real life kamu bisa langsung cari aja FWD ya. Yoi, proteksilah diri kalian ya teman-teman. Rayakan kehidupanmu. Dan tadi purple buff-nya dikasih ke Brody nih kok. Waduh. Dikasih ke Brody nih. Cooldown tahun 4 memorinya bakal lebih cepat lagi, terutama kalau dia udah dapat 4 stack itu kenangan mantan, hutang semua dilempar ke arah lawan itu langsung auto pusing Pak Pulung. Mantan aja udah capek kok dikenang. Janganlah dibawa-bawa pakai utang lagi, makin sakit lagi kepala. R7 menjadi sebuah tembok utama, membuat sebuah perimeter. Nggak bakal ada yang mau keluar dari pagar rumah dari SMG. Bener, itu pagar betisnya RRQ ya kan. Siapa yang di free kick aja gak bakal bisa lewat kayak. Tapi Albert ini benar-benar gak ada takutnya Pak Pulung. Bahkan Quad Shadow dia masih bisa dalam tanda kutip ngeledekin tim SMG. Dia masuk lane in ke arah base top turret dan juga langsung out lagi. Ini kayaknya dia ngebait dari antara Donor Walking atau Emo Vended-nya ya Kolius. Berani banget ya ampun. Psycho. Wow, Finn ya tadi yang langsung maju ke bagian depan ya. Oke, terkaget-kaget kita melihatnya barusan. Karena langsung dihajar dengan Donor Walking dan I'm Offended tadi ya. Tapi ini menjadi kunci untuk RRQ karena walaupun kehilangan satu hero yaitu Finn, mereka udah mulai setup di arah Lord, mencoba untuk memancing siapa. Apakah tim SMG terpancing kayak ini udah gak ada Finn, kita mau coba untuk Lord, tapi ternyata mereka malah setup di sebelah kanan area map Land of Dawn dan menjadi payload untuk RRQ Hoshi itu sendiri. Buset, 4 orang loh RRQ dari SMG juga masih belum berani untuk melakukan sebuah konfrontasi ke bagian depan, dilompati dengan satu paling Starmoon, tapi mereka berhasil sedikit mundur ke bagian belakang. Ada beberapa player dari SMG yang langsung mundur teratur. Federal Strike-nya ya ampun, udah ada satu player dari RRQ yang langsung menghilang begitu aja, tapi ternyata untuk kali ini Tamusnya pun udah melakukan hal yang sama. Dia mendapatkan perlakuan yang sama, damage-nya terlalu banyak yang masuk dan dia pun hilang. Ini menjadi PR buat SMG karena 4 hero dari RRQ Hoshi masih bisa bertahan, terutama Lordnya juga bakal datang dari arah bottom lane. Apakah SMG bakal kehilangan semua base yang dimilikinya karena dari Bapak Lord terhormat walaupun belum di-enhance, pas spam Lord dari RRQ ini benar-benar nempel banget dan R7 dia langsung maju ke arah depan sana. Base bottom turret pun langsung berhasil dihancurkan. Federal Strike juga dikeluarkan menuju ke R7 yang langsung lompat ke area Expedia. Tapi sepertinya mereka masih mengurungkan niat. Mereka langsung menghancurkan ke area top lane. Smooth udah sekarat banget. Masih bisa selamatkah? Karena dari Albert masih bisa menggocek-gocek dengan Aegisnya. Mencoba untuk bertahan dari seorang Finn. Tapi semua base sudah ompong dari SMG. Dan kali ini RRQ pun belum mau pulang. Maunya digoyang. Wow. Hai mau pendek kena Town Rose tapi nggak terlalu on point. Sementara itu untuk Rangernya juga mendapatkan hal sama, dia langsung menyerang begitu cepat. Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja, menghilang sudah seluruh player. Media berhasil didapatkan juga. Oh my god, dan game pertama akan menjadi milik dari RRQ Hoshi 1-0. Wow, 1-0 plus Maniac dari Albert di saat-saat yang terakhir.
Gempuran dari RRQ Hoshi benar-benar menggila dari early game. Sehingga tadi di menit 7 aja perbedaan gol udah jauh banget Pak Pulung. Ini benar-benar game one-sided sih in my humble opinion untuk game yang pertama kali ini Pak Pulung. Mau nggak mau ya Kolios ya, kita mungkin akan